Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, para sahabat Morning Call, Night Call, dan Radio GPB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Nokon Rumampu, Ketua Majelis Jemaat di GPB Wasana Tanjung Uban, Mupel Kepri. Senang rasanya pada malam hari ini dapat kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa pada saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, Jumat 27 September 2024, terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan sesuai dengan terjemahan baru 2 yang menyatakan, bila Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan ilahi ada di bibir raja ketika mengadili, mulutnya tidak bersalah. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Sampai semikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Morning Call dimanapun berada, firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Dan saya coba membaginya dalam 3 hal. Hal yang pertama adalah keadilan. Keadilan di zaman Raja Salomo sudah sedang terjadi sejak pada masa Raja Daud, yaitu ayahnya, di mana keadilan sebagai salah satu wujud dari orang-orang yang mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hal inilah yang dibawa terus oleh orang-orang Israel saat mereka berada di tengah-tengah pembuangan, di mana mereka atau orang-orang Israel menjadi pembeda antara orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Selain itu juga mau mengingatkan kepada mereka saat itu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dahulu mereka merupakan bangsa yang disegani. Dahulu mereka adalah bangsa yang kuat. Dahulu mereka adalah bangsa yang taat akan Tuhan. Akan tetapi, karena keteledoran mereka, karena kelalaian mereka, karena mereka berangsur-angsur menjauh daripada Tuhan, hingga akhirnya saat itu mereka berada dalam pembuangan. Hal yang kedua yang ingin diangkat adalah hal keputusan ilahi ada di bibir raja. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-10. Tentunya kita tidak akan pernah lupa bahwa Allah pernah menempatkan 2 orang raja besar di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Dan oleh karena itu Allah memperkenankan Daud. Pada Yesaya pasal 11 ayat yang ke-10 menyatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Itu artinya Allah berkenan atas apa yang Daud lakukan atau Daud kerjakan selama ia menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan umat Israel saat itu. Dan itu pun dilanjutkan oleh sang anak yang bernama Salomo. Hal yang ketiga yang ingin disampaikan atau yang ingin untuk akhirnya kita dapat pahami dengan baik adalah hal neraca. Neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Keadilan semata-mata hanya dari Tuhan. Manusia hanya melakukan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kisah. Saya mencoba mengangkat kisah seorang penjual gula merah, di mana ia menjajakan gula merahnya dari warung ke warung, toko ke toko. Untuk akhirnya 1 minggu kemudian ia datang untuk mengambil hasilnya. Tiba pada saatnya ketika ia akan mengambil hasil, ada sebuah toko yang komplain. Pemilik toko itu komplain kepada sang penjual gula merah. Dia mengatakan bahwa selama ini ternyata engkau telah menipu kami.
dengan menjual gula merah tidak sesuai beratnya dengan yang ia berikan. Tadinya gula merah itu adalah seberat 1 kilo, tapi ketika ditimbang gula merah itu hanya seberat 7 ons. Dan ini menimbulkan perkara bagi para pembeli dan mereka komplain. Untuk akhirnya yang mempunyai toko pun marah. Ternyata engkau sudah menipu. Karena apa? Karena selama ini kami tidak mengambil keuntungan besar akan apa yang telah engkau jual ini. Selanjutnya, sang kakek dan nenek penjual gula merah itu memberikan respon terhadap apa yang mereka alami dengan mengatakan bahwa selama ini alat ukur yang kami pergunakan adalah dengan membeli beras di warung tempat Bapak berjualan. Yang kami beli beras adalah 1 kilo atau 2 kilo. Untuk akhirnya dari situlah kami dapat melihat ukuran yang sebenarnya. Itulah neraca timbangannya atau timbangannya. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat, pertama adalah, lihat, orang yang kuat ingin menguasai orang yang lemah. Di mana ia melihat bahwa kakek dan nenek ini adalah orang yang tidak berdaya. Tentunya akan mudah baginya untuk dapat menguasainya. Hal itu pertama. Hal yang kedua, ada kalanya kita juga melihat orang-orang yang kuat seolah-olah menjadi lemah. Untuk apa? Untuk mendapat simpati dari orang lain. Dan ini kita bisa jumpai dalam kehidupan kemasyarakatan. Ini kita bisa jumpai di dalam kehidupan keseharian kita. Semoga hal itu tidak terjadi dalam lingkup gereja, di mana orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu, tema bacaan kita adalah Tuhan akan menopang langkah-langkah orang. Di sini kita bisa melihat di mana Tuhan berkuasa, maka Tuhan memberkati orang-orang yang berkenan. Kakek dan nenek itu mencoba untuk berlaku adil. Kakek dan nenek itu mencoba untuk menjadi orang-orang yang benar. Kakek dan nenek itu mencoba untuk menjadi orang-orang yang baik. Akan tetapi karena ada satu dan lain hal, di mana orang memandangnya sebagai orang yang lemah, untuk akhirnya mereka mencoba untuk menindas mereka. Dan Tuhan menopang kakek dan nenek itu dengan kebenaran yang daripadanya. Dan dari firman Tuhan ini, saya juga coba mengangkat dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, di mana di sana menyatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jeripaya tidak akan menambahinya. Dan oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini ingin mengingatkan kepada kita, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, yakinlah bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, Allah yang akan selalu menyertai dan memberkatimu apapun yang kau kerjakan. Tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan baik dan benar, dilandasi kepada rasa takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, para sahabat Morning Call, Night Call, dan Radio GPIB, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kuat kuasa daripada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Engkau telah mengutus kami nantinya. Mampukan kami ya Bapa untuk menghadapi berbagai macam pergumulan yang nantinya akan kami jalani atau kami alami. Ketika kami berjalan bersama-sama denganmu, kami yakin percaya Allah tidak saja menuntun, Allah akan selalu memberkatinya. Dan berkati para sahabat Morning Call, Night Call, dan Radio GPIB yang dengan senantiasa setia selalu mendengarkan firman Tuhan yang dilaksanakan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Untuk akhirnya ketika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan menyendengkan telinganya, mendengar doa dan permohonan yang mereka panjatkan hanya kepadamu. Berkati Majelis Sinode GPIB, berkati tim Morning Call, Night Call, dan Radio GPIB dalam mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhirnya firman Tuhan dapat tersebar. Dan untuk akhirnya makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Bapa, kami akan istirahat malam. Kiranya Engkau sertai tidur malam kami, agar esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, segar, siap menyongsong hari yang baru. Berkati juga rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami yang pada malam hari ini mereka akan memulai pekerjaan mereka. Tuhan, sertai mereka dalam pekerjaan, agar ketika mereka bekerja, mereka dapat bekerja dengan baik, dan esok pagi mereka dapat pulang dan kembali berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai.
Berkati para hamba Tuhan dimanapun Tuhan telah menempatkan mereka. Mampukanlah kami semua untuk dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Salam dari Tanjung Uban.